Dalam ajaran Islam, ada beberapa benda yang disebut turun dari surga, baik disebut dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Berikut penjelasan benda-benda yang pernah turun dari surga menurut sumber Islam. 1. Batu Hajar Aswad, batu hitam di Ka'bah. Hajar Aswad adalah batu hitam suci yang tertanam di sudut timur Ka'bah, bangunan di pusat Masjidil Haram, Mekah. Hajar Aswad dianggap sebagai salah satu peninggalan paling suci dalam Islam dan merupakan titik awal serta akhir dalam ritual tawaf saat ibadah haji dan umrah. Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan putih seperti susu, kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah. Kisah mula Hajar Aswad. Dahulu, saat Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah, mereka mencari sebuah batu khusus untuk menandai tempat awal tawaf. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang membawa sebuah batu putih bercahaya dari surga. Batu itu harum dan bersinar lembut. Ibrahim menerimanya dengan penuh syukur dan meletakkannya di sudut Ka'bah. Sejak saat itu, batu itu dikenal sebagai Hajar Aswad, batu hitam, karena warnanya berubah gelap oleh dosa-dosa manusia yang menyentuhnya dengan hati penuh harap dan taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa batu ini kelak akan bersaksi di hari kiamat, untuk setiap orang yang menyentuhnya dengan iman. 2. Tongkat Nabi Musa. Tongkat ini bukanlah tongkat biasa. Dalam riwayat tafsir disebutkan, tongkat itu berasal dari pohon di surga, hadiah dari Allah untuk hamba pilihannya. Dengan tongkat itu, Allah menunjukkan banyak keajaiban. Ketika Musa diperintahkan menghadapi Firaun, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan sihir para penyihir. Ketika Bani Israel kehausan di padang pasir, Musa memukulkan tongkatnya ke batu, lalu memancarlah 12 mata air. Dan ketika mereka dikejar pasukan Firaun, Musa mengangkat tongkatnya, lalu laut terbelah dua, memberi jalan keselamatan bagi umatnya. Tongkat itu menjadi simbol keimanan dan kekuasaan Allah, bahwa dari sesuatu yang sederhana, Allah bisa menurunkan mukjizat luar biasa. 3. Cincin Nabi Sulaiman. Allah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan yang tidak pernah dimiliki siapapun setelahnya. Dengan izin Allah, beliau dapat memerintah jin, manusia, angin, dan hewan. Semua itu berasal dari sebuah cincin istimewa, yang, menurut sebagian riwayat, berasal dari surga. Cincin itu menjadi tanda kekuasaan dan amanah dari Allah. Selama cincin itu berada di tangannya, seluruh makhluk tunduk pada perintahnya. Namun ketika suatu hari cincin itu terlepas dari tangannya dan diambil oleh jin yang licik, kekuasaan Sulaiman pun hilang sementara waktu. Dengan kesabaran dan doa, akhirnya Allah mengembalikan cincin itu kepadanya, dan kekuasaannya pun kembali. Cincin itu mengingatkan bahwa kekuasaan sejati bukan karena benda, tapi karena izin dan rahmat Allah. 4. Pakaian Nabi Adam dan Hawa. Sebelum diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa hidup di surga dengan penuh kedamaian. Mereka tidak merasakan lapar, haus, atau kepanasan, dan Allah memakaikan mereka pakaian dari cahaya yang menutupi aurat dan menghiasi tubuh mereka dengan keindahan surgawi. Namun ketika mereka digoda oleh iblis dan memakan buah terlarang, mereka diturunkan ke bumi seketika pakaian cahaya itu terlepas. Keduanya pun merasa malu dan bersembunyi di antara pepohonan, berusaha menutupi diri dengan daun. Allah memerintahkan Adam dan Hawa membuat pakaian di bumi. Pertama kali Hawa dan Adam menggunakan pakaian dari bulu domba, beralih ke kain, dan sampai sekarang manusia akan mengenal pakaian dari kain, sebagai pelindung dan penutup aurat. 5. Mana dan salwa, makanan dari langit untuk Bani Israel. Mana sama dengan sejenis madu manis atau getah lezat seperti madu surga. Salwa sama dengan burung puyuh lembut yang menjadi makanan istimewa. Dikirim oleh Allah sebagai rezeki dari langit untuk Bani Israel di Padang Tih. Kisah mana dan salwa. Ketika Bani Israel berjalan di Padang Tih selama 40 tahun, mereka dilindungi dari panas terik oleh awan, gamam, dan mengalami kesulitan makanan. Atas doa Nabi Musa alaihissalam, Allah menurunkan mana dan salwa kepada mereka setiap hari, kecuali hari Sabat, hari ke-6 mereka mengambil jatah untuk 2 hari. Makanan ini merupakan rezeki yang baik dan berlimpah tanpa mereka harus bersusah payah menanam atau berburu. Namun, sayangnya Bani Israel menunjukkan sifat tidak sabar dan kurang bersyukur. Mereka bosan dengan mana dan salwa,
lalu meminta kepada Nabi Musa AS agar memohon kepada Allah untuk menumbuhkan berbagai jenis sayur mayur, seperti timun, bawang putih, bawang merah, dan kacang-kacangan, yang kualitasnya dianggap lebih rendah dari makanan surgawi tersebut, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 57 dan 61. Sikap durhaka dan tidak bersyukur inilah yang menjadi pelajaran penting dari kisah Mana dan Salwa. 6. Wangi-wangian surga, mis, kasturi. Rasulullah bersabda, bau wangi para syuhada itu lebih harum dari kasturi surga. Hadis riwayat Bukhari, artinya, wangi kasturi yang dikenal di dunia adalah turunan dari wewangian surga. Hadits ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang yang gugur di jalan Allah, syahid. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan darah mereka akan memancar, tetapi baunya adalah bau yang paling harum, mengalahkan keharuman kasturi surga, disebut juga mis. Ini adalah pemuliaan yang luar biasa. Kasturi, mis, wewangian termulia di dunia. Kasturi atau mis adalah salah satu wewangian alami yang paling mahal dan paling disukai dalam Islam, sering digunakan untuk melambangkan keharuman dan kemuliaan. Di dunia, ia adalah tolok ukur keharuman yang tertinggi. 7. Batu Baitul Ma'mur, rumah ibadah di langit yang menjadi cerminan Ka'bah. Dalam riwayat disebut, Baitul Ma'mur di langit ketujuh sejajar dengan Ka'bah, dan beberapa bagian batu Ka'bah di bumi berasal dari bahan yang sama dengan Baitul Ma'mur, yakni dari surga. Riwayat dari Ka'ab al-Ahbar, disebut dalam tafsir At-Tabari. Lokasi dan kedudukan, langit ketujuh, berdasarkan hadits Nabi Muhammad dalam kisah Isra, Miraj, Baitul Ma'mur terletak di langit yang ketujuh. Ka'bah bagi penduduk langit, Baitul Ma'mur berfungsi sebagai kiblat dan tempat ibadah, seperti Ka'bah bagi para malaikat di langit, sebagaimana Ka'bah di Makkah adalah kiblat bagi manusia di bumi. Sejajar dengan Ka'bah, para ulama, berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad dan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa Baitul Ma'mur berada tepat lurus di atas Ka'bah yang ada di bumi. Dikatakan, seandainya Baitul Ma'mur jatuh, niscaya ia akan menimpa Ka'bah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan dan kesejajaran yang luar biasa antara dimensi langit dan bumi. 2. Penghuni dan ibadah. Tawaf malaikat, Baitul Ma'mur selalu dimakmurkan, diramaikan oleh ibadah para malaikat. 70.000 malaikat setiap hari. Dalam hadits yang diriwayatkan saat peristiwa Isra, Miraj, Nabi Muhammad melihat Baitul Ma'mur dan bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat salat di dalamnya. Ketika mereka keluar darinya, mereka tidak pernah kembali lagi kepadanya hingga akhir kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menggambarkan betapa luar biasanya jumlah malaikat yang beribadah dan betapa luasnya ciptaan Allah. 3. Hubungan dengan Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi Baitul Ma'mur saat Miraj, beliau melihat Nabi Ibrahim AS sedang menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur. Para ulama menjelaskan bahwa ini merupakan balasan yang setara bagi Nabi Ibrahim, karena beliaulah yang membangun kembali Ka'bah di bumi, bersama putranya, Ismail AS, sehingga di langit ia dimuliakan dengan kedudukan di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penduduk langit. Baitul Ma'mur adalah simbol keagungan ibadah di alam semesta yang mencerminkan ketaatan makhluk langit terhadap Allah SWT, yang paralel dengan ibadah manusia di sekitar Ka'bah di bumi.